Di media pembelajaran kali ini kita akan mencoba untuk mempelajari mengenai percabangan, yaitu penggunaan if else, di mana di sini adalah gambaran dari flowchart yang ada di bagian penggunaan percabangan itu sendiri. Di mana di sini ada expression, expression ini adalah kondisi, dan tentunya ada hasil pada saat kondisi terpenuhi atau tidak. Nah, makanya di sini kalau ada nilai yang terpenuhi, maka akan memunculkan statement atau pernyataan yang lain, ya, sesuai dengan nilai benarnya. Ya, jika nilai salah kondisi ini, maka akan mencetak statement atau pernyataan yang lain juga di sini ya. Nah, sedangkan if else ini merupakan pilihan alternatif ya. Jadi dari penyelesaian mencari kondisi yang diinginkan. Jadi nanti memiliki fungsi yang sama seperti pernyataan if, ya, diletakkan setelah pernyataan if itu sendiri, maka dia akan keluar nilainya sesuai dengan yang kita masukkan. Sedangkan else ini adalah pilihan terakhir ya. Pilihan terakhir itu terjadi di false. Kalau tidak, jika di bagian kondisi ini tidak terpenuhi, maka dia akan mencetak yang bagian kondisi yang terakhir ini. Ya, jika nilainya benar, maka dia akan mencetak nilai tersebut. Sedangkan yang tidak, else, maka akan mencetak kondisi yang nilainya salah. Kondisi if else ini diperlukan untuk memeriksa suatu nilai untuk melakukan suatu aksi. Nah, nanti kita akan lihat hasil contoh yang akan kita berikan di dalam kode program. Di dalam penulisannya, if else, ya, di sini ada PHP pembuka dan PHP penutup misalnya. Kemudian di sini ada semacam kondisi if. Kemudian ada ekspresi atau kondisinya, ya, kondisi yang kita masukkan nanti melibatkan operator, baik operator logika atau operator percabangan. Kemudian di dalamnya sini ada blok berkaitan dengan statement atau pernyataan yang nilainya benar, bernilai benar atau true ya. Kemudian di sini else, else ini menunjukkan dari defaultnya jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka akan mencetak dari pernyataan yang salah. Jadi pernyataan bernilai salah. Nah, ini adalah struktur dalam pembuatan ini kondisi. Mungkin ini saya jadikan komen aja. Dan kita akan mencoba untuk membuat contoh, yaitu contoh itu terkait dengan pernyataan yang ada di sini yang berkaitan dengan kondisi. Misalnya anggap aja kita mempunyai contoh berkaitan dengan menentukan apakah Anda sudah dewasa atau belum dewasa. Nah, misalnya di sini ada variabel umur dengan nilainya adalah berupa integer. Di sini menggunakan misalnya contoh 18. Kemudian di dalamnya di sini ada yang menggunakan if kondisinya atau ekspresinya apa? Misalnya variabel umur lebih besar 17, maka jika nilainya benar, maka pernyataan apa yang dimunculkan di sini echo kalimatnya misalnya umur Anda. Nah, kita panggil variabel umur yang ada di sini biar kelihatan nilai variabelnya. Misalnya di sini umurnya berapa yang kita masukkan adalah sudah dewasa. Misalnya seperti ini. Kemudian di koma, else, kebalikan dari nilai benar yang di atas, pernyataan apa yang dimunculkan, di sini echo, umur Anda. Misalnya variabel umur adalah belum dewasa. Jadi ada nilai jika terpenuhi, maka akan mencetak yang di atas. Jika tidak, akan mencetak yang di bawah. Kalau kita perhatikan di sini, ya, di sini ada umur 18. Nah, di sini ada variabel umur. Sama aja di sini variabel umur mengambil dari nilai 18. 18 lebih besar dari 17. Benar. Jika benar, maka mencetak di atas. Kita buktikan, kita save. Kemudian kita jalankan di percabangan ini. Nah, umur Anda 18 adalah sudah dewasa. Karena terpenuhi ya. Nah, jika tidak terpenuhi, maka misalnya contoh di sini 17. Apakah 17 lebih besar 17? Tidak.
17 itu adalah sama dengan 17, maka dia akan mencetak yang mana? Mencetak yang di bagian bawah. Artinya belum dewasa. Kita lihat di sini, kita refresh. Nah, umur Anda 17 adalah belum dewasa. Karena tidak terpenuhinya dari nilai yang mana? Nilai yang ada di sini. Di sini adalah variabel umur 17 lebih besar 17, padahal itu sama dengan. Ya, makanya dia tidak mencetak yang di atas, kecuali kalau di bagian pembandingnya ini tambahkan lebih besar sama dengan ini, maka akan mencetak yang di atas. Kita refresh, ya kan? Umur Anda 17 adalah sudah dewasa. Ya. Nah, ini pengaruh dari sama dengan. Anggap aja kita hilangkan sama dengannya, tetap mempertahankan lebih besar 17 bahwa dia di atas dari 17 dia umurnya sudah dewasa. Nah, dengan kasus seperti ini kita akan membuat kondisi baru, yaitu kondisi if else if. Di mana if else if ini percabangan logika lanjutan dari yang if yang di atas tadi. Dengan if else if, kita bisa membuat kode program untuk menyeleksi berbagai kemungkinan. Jadi kemungkinannya apa? Kondisinya lebih dari satu. Contoh yang ada di sini nanti seandainya ketemu umur 17, maka di sini ada kalimatnya misalnya umur Anda, umurnya berapa? Di sini adalah sudah beranjak dewasa misalnya. Itu kita bikin misalnya enter aja. Kita menambahkan kondisi baru dengan menggunakan if else. If else, sorry, else if kebalik ya, else if. Nah, di sini kondisi kedua. Kondisi pertama yang atas, kondisi kedua misalnya di sini dollar umur sama dengan double karena ini operator pembanding. Kemudian 17. Nah, kemudian kalimatnya apa yang di sini? Saya kasih kurung buka lagi. Di sini adalah kalimatnya misalnya echo misalnya umur Anda misalnya di sini. Misalnya di sini umur, kemudian adalah sedang beranjak dewasa atau beranjak dewasa. Nah, seperti ini. Jadi ini kalau jika ketemu umur 17 yang muncul adalah pernyataan ini. Kalau di luar dari 17 maka keluar bisa kemungkinan di atas atau yang di bawah. Nah, kalau di atas dari 17 berarti yang keluar yang di bagian atas. Sudah biasa. Kalau seandainya di bawah dari 17 maka akan keluar yang Anda belum dewasa. Kita buktikan, kita save. Kemudian kita refresh di sini. Nah, umur Anda 17 adalah beranjak dewasa. Nah, ini kaitannya dengan nilai jika sama dengan. Ya, cukup mudah di sini dalam penerapan di bagian percabangan if else if ya. Jadi kondisi lebih dari kemungkinan ada lebih dari satu kemungkinan. Nah, contoh yang ada di sini kita bisa kembangkan lagi dengan menggunakan operator logika. Kalau tadi kita menggunakan operator pembanding, sekarang menggunakan operator logika dengan kasus yang sama. Cuma di sini mungkin yang 17 mungkin saya atur ya. Misalnya anggap aja umur rentang 17 ya, di atas 17 sampai batas misalnya 50. Mungkin di situ kasih kalimatnya adalah umur Anda sudah dewasa. Sedangkan nanti di bagian di bawah 17 misalnya ada umur 12 sampai 17, maka dia akan keluar misalnya remaja, misalnya gitu. Sedangkan di bawah 12, maka dia masih anak-anak. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membuat dengan menggunakan operator logika. Saya masukkan di sini. Di sini misalnya 17, di sini ada yang menggunakan N. Seperti yang pernah saya ajarkan di bagian penggunaan operator logika bahwa nilai terpenuhi, dua-duanya terpenuhi, maka kan hasilnya adalah mencetak hasil nilai benarnya apa. Misalnya di sini contoh, variabel user umur, ya, umur lebih kecil sama dengan 50 misalnya. Nah, di sini nanti jika terpenuhi dua-duanya, artinya umur yang kita masukkan di atas terpenuhi, maka akan mencetak dari nilai yang terpenuhi ini. Ya, Anda sudah dewasa. Dan jika tidak, kemungkinan lain apa? Kondisi yang berikutnya. Di sini ada variabel umur, di mana
Misalnya saya atur lagi misalnya kondisi kemungkinan lagi misalnya 12. Nah, misalnya di sini tambahkan sama dengan ya. Jadi 12 termasuk. Kemudian di sini ada simbol N lagi. Variabel umur lebih kecil ya, lebih kecil berapa? Termasuk 17 tidak. Nah, kalau seandainya di sini saya tambahkan 17 berarti 17 tidak termasuk. Jika kita tambahkan sama dengan berarti 17 termasuk. Nah, misalnya seperti ini contohnya. Berarti di sini umur Anda jangan beranjak dewasa, tapi di sini remaja. Misalnya seperti itu. Nah, selebihnya umur Anda belum dewasa atau anak-anak di sini. Atau anak-anak. Nah, misalnya contoh ini. Nanti bisa dikembangkan lagi dengan berbagai kategori dari umur ya. Nah, kalau sudah di sini kita save nih. Kita atur misalnya umurnya di sini adalah 20. Nah, secara logika 20 lebih besar dari 17, benar. N di sini umur 20 di bawah dari 50, benar. Jika benar dan benar, maka nilainya benar karena simbolnya menggunakan logika N. Maka kalau nilainya benar, maka akan mencetak nilai ini. Ya, itu dia. Nah, kita buktikan di dalam prosesnya. Kita masuk, kita refresh. Umur Anda 20 adalah sudah dewasa. Ya. Nah, kita balik lagi ke sini. Kita atur lagi. Misalnya umurnya 15. Nah, secara logika ya. 15 lebih besar dari 17, salah. 15 lebih kecil sama dengan 50, benar. Ingat di bagian operator logika, jika nilainya salah satu salah atau salah satu benar, maka nilainya tetap salah. Kalau terpenuhinya, jika dua-duanya terpenuhi. Kalau di sini yang terpenuhi hanya yang ada di 50, di bawah dari 50. Tapi di bagian lebih besar dari 17 salah karena 15 itu di bawah dari 17. Maka dicoret, di sini tidak terpenuhi. Kita masuk kedua. Di kondisi kedua, 15 lebih besar dari 12, benar. Kemudian 15 di bawah 17, benar juga. Maka dia yang terpenuhi adalah yang kedua. Makanya nanti yang dicetak adalah yang pernyataan kedua. Kita save, kita refresh. Nah, akan muncul ya. Sekarang kita kembali lagi ke kode program lagi. Ibaratnya kita mencoba berasumsi umurnya misalnya 60. Nah, kita lihat ya. Apakah 60 itu terpenuhi yang di atas? Tentunya kita lihat di bagian ini. Umur 60 lebih besar dari 17, benar. Di sini umur 60 lebih kecil dari 50, salah. Tadi kondisinya jika menggunakan N, dua-duanya harus bernilai benar, maka akan pernyataan ini akan dicetak. Karena tidak terpenuhi salah satu, maka tidak kita lewatin. Kemudian di kondisi kemungkinan kedua, di sini ada umur lebih besar sama dengan 12. 60 di atas dari 12, benar. N, umur 60 lebih kecil dari 17, salah. Maka tidak terpenuhi juga. Di sini maka dicoret. Nah, karena dua-duanya tidak terpenuhi, ini ada else. Else ini adalah nilai akhir jika kondisi kemungkinan yang di atas itu tidak terpenuhi, maka akan mencetak yang ada di bawah. Padahal 60 bukan anak-anak. Kita buktikan di sini. Save. Kita refresh. Keluarlah 60 adalah anak-anak. Nah, gimana caranya untuk ngakalin? Kita harus membuat kondisi lagi di atas dari nilai yang 50. Ini kan batasnya adalah batasnya 50. Makanya di sini harus ada kondisi lagi percabangan, yaitu if variabel umur kita misalnya tidak batasin umur di atas 50 ke atas. Ya, jadi di situ lebih besar 50, maka kalimatnya di sini ya kita masukkan echo misalnya umur, misalnya umur Anda, variabel umur adalah misalnya sudah manula. Misalnya, jangan lupa di sini tetap harus disertakan else if dari yang ada di bawah. Kalau tidak, akibatnya apa? Dia nanti akan membaca yang di atas benar, di bagian bawah juga nilainya benar. Kalau kita buktikan, nanti hasilnya seperti ini. Mungkin ini saya kasih BR, biarkan di baris ya nanti ya. Kita save, kemudian kita refresh. Nah, ya kan? Ada di sini adalah 60 sudah menua benar.
60 adalah anak-anak. Sebenarnya salah, karena ini di dalam kode program tidak ada satu kesatuan di mana ini berdiri sendiri, if yang di atas, di bagian bawah juga ada sendiri, sampai batas else. Maka dia akan mencetak dua-duanya, yang atas satu benar, yang satunya lagi yang else. Maka untuk biar mencetak satu, kita jadikan satu kelompok atau satu grupnya, jadi ditambahkan else, kita di atas kita pindahkan di atas. Ya. Kita save di sini, kemudian kita jalankan prosesnya. Nanti cuman yang keluar adalah yang satu. Kita refresh. Oke, terbukti ya. Jadi cukup mudah dari proses yang ada di sini. Nah, silahkan tinggal kembangkan dari percabangan yang sudah kita pelajarin dari if else, kemudian if else if. Jadi ada beberapa kemungkinan yang terjadi atau kondisi yang bisa kita masukkan di sini. Jadi kita bisa pecah beberapa kondisi untuk nilai yang tentunya akan sesuai dengan ini ya, kasus yang kita masukkan di situ. Nah, ini tadi kasusnya adalah berkaitan dengan umur. Semoga ini cukup jelas untuk dipelajarin dan silahkan dipahamin lagi dan dicoba tentunya. Dan semoga bermanfaat buat kalian terkait dengan kasus-kasus yang nanti akan kita kembangkan lebih lanjut. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang sudah saya berikan materi mengenai percabangan dapat bermanfaat untuk kalian semua dan tentunya harus dicoba karena nanti untuk pengembangan lebih lanjut terkait dengan materi-materi selanjutnya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih semuanya dan semangat dalam pembelajaran dan tentunya sukses selalu buat kalian semua. Terima kasih.